Ini jadi bakal jadi anak bapak gitu? Ya. Jadi mereka nanti jadi saudaraan gitu. Jadi bapak mau nikahin ibunya Berry. Benar. Jadi ini akan jadi anak bapak. Iya. Terus nanti Jadi harusnya ini yang jatuh ke dijodohin saya. sini. Ini gimana? Kenapa dijodohin? Oh, kalau nggak mau gitu ya? Iya. Optional, opsi. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau nih, Oh. dia kawinin sama ibunya Berry. Supaya tetap ada Supaya keturunan tetap ada laki-lakinya. keturunan laki-lakinya. Benar. Dan jatuhlah warisannya ke sini. Yang paling sakit sih Citra sih digunain sebagai alat. Ya, tapi emang ibunya mau? Ibunya bersedia dengan Kok saya. ayah tega banget sih sama saya? Itu kamu Citra, kamu sekarang posisi kamu tuh kayak ini loh. Bener-bener kayak alat doang loh. Serius, kayak jembatan doang gak ada gunanya. Kok tega banget sih Maaf ya. Ya bagaimana lagi Citra? Harus seperti itu jalannya. Kamu udah tahu Ini semuanya jangan seperti takdir ini. kamu kali Citra. Citra udah kehilangan sahabat juga. Citra udah malu juga. Citra udah Ayah abis-abisan. tega ya? Ngehancurin persahabatan saya dengan sahabat saya. Demi warisan. Kalau nggak mau dia kawinin tuh ibunya. Banyak cara menuju Roma ceritanya. Asal dapat keturunan laki-laki Iya. supaya yang penting warisan itu turun. Bener. Agar warisnya jatuh ke tangan saya. Citra, Gila banget sih sama warisan. kamu masih mau nih untuk meneruskan proyek perjodohan ini? Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Mas. Kasian Citra lah. Dari tadi Citra kan auranya mau gebu-gebu nih. Sekarang dia berubah jadi kayak sedih dan pengen nangis gitu. Itu yang saya lihat di Citra. Habis persahabatannya hilang, kecewa sama bapaknya. Setelah tahu semua ini, apa harapan kamu? Tapi Berry, kamu kasih tahu mama kamu deh, jangan sampai diperalat sebagai alat untuk jembatan untuk warisan. Beneran deh. Saya rasa, saya nggak tahu ya. Saya punya firasat mama kamu pun masih mikir-mikir ulang deh kalau mau sama dia. Maksudnya, Tahu apa kamu Bung Roy? Kamu nggak tahu apa-apa tentang saya. Semua mamanya Berry. Berry, Kamu hasut mama kamu jodoh sampai sama. Berry rela ibu kamu menikah dengan laki-laki ini. Ya nggak rela lah sayang. Oke, Kok ngasih sih? ya udah. Saya cuma Berry, nanya, kamu Pak. Ya ngasih dong. Saya bilangin nggak mau ngasut. mama kamu jangan Nggak mau. fair kalau begini caranya. Ini mempertaruhkan semua Ya masa udah. depan orang, mengorbankan perasaan. Sekarang kuncinya Berry. Ya dengan Ember, Roy bohong. Dia nggak benar yang ngomong begitu. Kamu lihat Citra deh sekarang. Tuh lihat deh. Bang, Jangan dengar Roy. Bye. Kamu lihat Citra deh sekarang. Siap. Biar ibu kamu sama aku bisa Bapak menikah. nggak lihat tuh anaknya kasihan kayak gitu. Kamu mau pingsan. Bang Sofyan, ini dibawa keluar aja deh. Ya, bapaknya ini lama-lama kasihan, saya takut malah masuk ke sini. Bapak, terima kasih ya Pak, udah mengungkap semuanya Nggak ini. bisa, belum selesai masalahnya ini. Enggak, ya udah. Masa belum kelar Ya, ini. kita udah jelas kok. Warisnya gimana dong? Udah jelas kok. Saya udah dapat warisan. Iya. Nih, Bungi juga. Wah, kurang ajar nih Bungi. Masa saya harus disingkir begini sih? Masa dulu saya belum dapat warisan dari Berry. Ya baik. Jadi gini ya ceritanya. Citra, Ana, saya sangat berharap sekali hubungan kalian, persahabatan kalian kembali normal lagi, bisa nggak ya? Masih mau nggak Citra menerima Ana sebagai sahabat kamu? Ana masih mau. Setelah melihat Citra kondisinya seperti ini, Ana akan tetap menerima Citra apa adanya, Mas. Citra udah gak punya temen tuh. Dia baru tahu hari ini dia diperalat kayak gitu. Citra, aku kasihan sama Citra. Yang tadi Ana ngomongin ya, Mas Roy. Ana di sini tujuannya untuk mengklarifikasikan biar antara Ana sama Citra tidak ada konflik. Citra udah bisa nerima. Ini kayak mimpi kesambar geledek ya. Citra langsung blank gitu ya. Iya. Kalau dia nggak mau, bapaknya langsung dinikahin. Bapaknya nikahin mamanya Berry. Itu langsung dia kayak shock. Berarti
Tim kata Roy, kamu harus kasih peringatan sih. Berry, kamu harus kasih peringatan ke mama kamu. Hasut berulang-ulang. Iya. Tapi kamu tetap menerima Citra sebagai sahabat kamu kan ya? Sebagai sahabatnya Ana berarti sebagai sahabat Berry juga ya. Oke. Jadi ini mudah-mudahan setelah malam hari ini kalian mau kan tetap bersahabat? Boleh salaman nggak Boleh. semuanya ya? Salaman bukan. Ya. Baik ya. Kan lo sahabat. Gue udah maafin lo, Pak. Oke. Baik. Baiklah. Sabarnya. Oke. Ada yang mau disampaikan Roy? Iya, disampaikan. Silahkan. Tadi Tolong siapa? dengar baik-baik ya. Ada Ana, ada Citra, dan Berry. Tolong didengar baik-baik. Baik. Saya tutup kasus ini dengan happy ending. Kasus ini ditutup dengan persahabatan Citra dan Ana kembali. Dan Ana dengan Berry selamat menuju jenjang yang lebih jauh. Iya. Terima kasih kalian bertiga boleh menjelaskan. Selamat malam. Sebelah sini. Jangan memutuskan tali silaturahmi dengan seseorang hanya untuk ambisi diri sendiri. Karena semuanya akan kembali menghancurkan diri sendiri. Kalau kamu lihat tadi bapaknya marah-marah dengan Iya. ngomong gitu, saya takut nanti Citra malah diapa-apain dan hubungan Ana dan Berry malah terus diganggu. Iya, Ibunya Berry nih terutama yang akan diteror berarti ya. pastinya. Sepertinya Ibunya mereka Berry. kayak punya perjanjian gitu ya, Ray. Iya, ada perjanjian terselubung juga ya antara bapaknya dengan ibunya Berry yang sama-sama yang sama-sama anaknya pada nggak tahu. Kaget ya Citra waktu pas bilang, kalau nggak gue kawinin tuh ya mamanya Berry. Hah? Langsung shock gitu. Iya. Di luar masalah yang kita dengar tadi masih ada konspirasi lain lagi ya. Saya rasa masih ada konspirasi cerita lain lagi yang harus diselesaikan dan dituntaskan di lokasi rumah Pak Miun dan Berry. Oke. Berarti akan ada penelusuran setelah Akan ini. ada penelusuran setelah ini. Baik, kalau begitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sekarang kita sudah bersama partisipan kita yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan keluarganya, ya kan? Nih, saya pengen tanya sedikit nih Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, perjodohan yang dipaksakan itu dalam Islam gimana sih Pak Ustadz? Untuk menikah itu memang tidak boleh ada paksaan. Jadi harus sama-sama saling suka menyukai, saling mencintai. Di dalam agama kita begitu. Ini kita sekarang mau kemana nih, Mas? Tuh sekarang kita mau nemuin ke rumahnya orang tua. Oh calon mas ya. Iya. Di rumahnya yang mana nih? Yang ini deh. Yang ini. Oh, yang ini. Yaudah yuk, langsung aja kita coba bertamu aja. Permisi. Assalamualaikum. Iya ada apa ini ya? Ini ada apa ini kok pada bawa kamera-kamera? Gini deh Pak, mendingan kita boleh ngobrol masuk dulu sebentar. Biar enak ngobrolnya, nggak enak di sini dilihatin warga. Ini silakan ayo. Ini coba jelasin semuanya ini ada apa ini? Saya datang ke sini mau cari namanya Citra. Citra saya bilang udah nggak ada yang namanya Citra di sini. Ini betul rumah dia di sini. Enak aja, ini rumah saya. Nggak ada yang namanya Citra di sini. Bapak mungkin ada dulu pernah pemilik rumah sebelumnya atau gimana yang namanya Citra gitu ke sini. Saya nggak tahu itu. Ini saya beli rumah ini dengan saya beli resmi. Ada surat-suratnya. Ayah. Siapa ini? Ini kamu siapa lagi? Ini rumah saya dong. Ini rumah orang tua saya. Enak aja, ini rumah saya. Ayah. Kamu ngapain? Kok rumah saya kayak gini kamar saya? Kamu keluar. Gak mau, ini rumah saya. Kamu ngapain di sini? Bentar. Ini semua keluar semua. Saya nggak mau rumah saya di sini. Semua, tolong Pak. Ini rumah saya. Ini gimana sih sebenarnya yang punya rumah ini bapak atau mbak ini? Saya yang punya rumah ini. Saya udah beli rumah ini dengan agen resmi. Kapan? Ada surat-suratnya. Kapan? Mana suratnya? Ada surat-suratnya. Ada. Mana Pak buktinya? Saya mau lihat suratnya mana? Oke. Kamu bisa hubungin nomor agensinya. Saya beli resmi. Oke, nomornya. Pelan-pelan
pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Jangan kepancing emosi. Oke. Ini udah saya catat, saya akan hubungin ya Pak. Iya. Yang macam-macam ya Pak kalau bohong. Iya, saya nggak bohong. Oke. Pak, semuanya tolong. Saya minta tolong. Ini semuanya Bapak selesaikan semuanya di luar. Saya minta tolong Pak. Jangan buat keributan di sini. Saya pusing Pak. Saya pusing. Tolong, Pak. Silakan Pak. Ya kalau gitu kita minta maaf ya Pak, kita Iya. minta maaf ya. Silakan. Pak. Tolong, banyak juga. Di Tolong. depan. Saya minta maaf Pak. Ya. Gimana? Gimana sih? Ini Mbak, ini rumah siapa sih? Ini rumah saya Pak. Saya nggak tahu ayah saya di mana. Tadi Iya, dia ngakunya ini rumah dia. Nggak mungkin dong orang tiba-tiba masuk rumah orang terus ngaku-ngaku gitu. Ini benar rumah saya Mas. Ini benar rumah saya. Iya rumah Mbak, benar. Tapi gimana? Udah ada orang lain di dalam. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Kamu ngapain juga sih bela-belain dia? Lo ngapain ikut campur? Dia suka-suka gua. Ya nggak ada urusan di sini. Gua. Lo nggak ada urusan, lo pergi. Berantem gini, udah jangan berantem kayak gini dong. Ini kita udah masuk rumah orang salah sangka malah kalian berantem di sini gimana sih? Kok malah ribut? Gua usah kegatelan lu megang cowok gua. Ini calon suami gue. Lo pergi sana. Tenang. Gimana sih? Dasar cewek kan. Diri lo. Bodoh amat lo. Tenangin dia, udah. Aku nggak mau tahu ya Mas. Aku mau tahu dia pulang. Aku nggak mau ngeliat dia. Loh, Mas tolong Mas. Daripada saya ribut lagi. Tolong. Pergi lo. Pergi. Dasar cewek nggak tahu diri. Bodoh amat lo. aduh malah marah-marah gini. Udah jangan marah-marah dong. Kan Gimana Mas? Saya bingung. Ayah saya di mana Mas? Kalau Ya kayak Mbak, gini, kita mau Mas. bantu tapi Mbaknya tenang, jangan marah-marah gitu. jangan pancing emosi, jambak-jambak di tengah jalan kayak gini diliatin orang. Aduh. Udah, kamu tenang dulu ya. Dia udah saya suruh pulang. Gimana udah? Terus sekarang gini aja, ini kan udah mau jelang berbuka ya. Iya. Kita buka puasa dulu, kita sholat maghrib dulu, setelah itu baru kita lanjutkan. Gimana Mari? Ya gitu aja dulu. Ini karena lapar juga pada berantem marah-marah. Kalian biar Mbaknya juga tenang. Mudah-mudahan dipermudah kita mencari bapaknya ya Mbak ya. Ya udah nanti kita bantu deh. Ya udah, susah aja dulu. Ibu, Itu ada orang ribut-ribut. ibu, ibu. Ayah! Ayah! Gak bisa, kamu itu tidak menipu saya. Menipu apa? Karena dia sudah jadi mantu saya. Kamu anak saya aja. Tenang dulu dong kalian semua tuh. Sabar ya. Sabar ya. Ini kalau teriak-teriak nggak ketemu jalannya. Masuk sini. Keras dua-duanya gini nggak akan kelar nih, gimana sih? Sih ya. Coba deh, ini ada apa masalahnya? Coba sini Pak. Ustaz, ini kan Iya, anak sini. Beri, anak ibu ini dengan anak saya sudah saya jodohkan. Saya nikahkan, ya. Makanya hartanya jatuh ke saya. Gak benar itu mas. Tenang Bu, Ibu jawabnya tenang, jangan pakai emosi. Coba dijelasin pelan-pelan. Dia mau menjodohkan anak saya nih berdua, tapi ternyata dia punya akal busuk mas. Saya nggak sudi. Itu tidak benar, Ustaz. Ayah. Tenang, biar dijelasin dulu. Maksudnya kalau busuk gimana? Dia mau mengharapkan semua harta saya mas, dengan alasan mau menjodohkan mereka. Semua harta warisan saya semua dari almarhum suami saya yang pertama, dengan alasan dia mau menikahi saya nggak sudi. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ini? Semua ini demi kamu, Nak. Biar kamu cepat sembuh. Iya, aku tahu. Tapi jangan gini caranya. Aku nggak mau ya. Biar aku Gimana sendiri. lagi, bapakmu saya? Biar aku sendiri. Percuma ya, percuma. Biar aku sendiri yang cari. Ya. Tolong jangan begini lagi. Kamu akan jodohkan dengan dia agar kamu punya masa depan, Iya, Nak. aku tahu. Punya Tapi masa aku depan. malu. Saya nggak sudi ya. Anak saya punya istri seperti itu. Kalian punya maksud yang nggak baik. Nggak sudi ya. Iya, Pak Ustadz, dia mau menguasai semua harta saya.
mencintai satu sama lain karena ada niat-niat tertentu. Nikah itu ibadah, bukan untuk main-main, bukan untuk masuk ke seluruh. Dengan tujuan yang tak baik. Dengar tuh. Pergi kalian dari sini. Pergi. Saya nggak sudi lagi urusan sama kalian. Tapi Bu, bagaimana urusan kalau begini? Udah, saya nggak ada urusan lagi sama kalian. Pergi. Pergi dari rumah saya ini. Udah, saya nggak mau. Pergi deh. Udah Bu, sabar. Kamu juga ngapain sih ngurusin itu? Udah, masih banyak perempuan lain. Itu juga nggak boleh juga. Sikap kasar seperti itu, biar bagaimana itu juga kan tunangan. Iya Pak Ustadz, saya nggak sudi sama mereka. Ternyata mereka punya akal licik pada saya, Mas. Nah itulah pentingnya kita taruh dulu, kenal dulu bagaimana niatnya. Mas juga ya dijadiin pelajaran. Ternyata keadaannya seperti itu antara hubungan Mas dengan Citra itu ada pemaksaan. Baiklah Pak Ustadz. Kalau mau diselesaikan, silakan Pak Ustadz. Saya nggak mau ada urusan lagi sama mereka. Oke, Maaf, ya maaf banget. saya akan selesaikan di luar. Iya. Sekali lagi saya maaf. Ibu yang sabar, Iya. ya, terima kasih. Sekarang ini kita bisa dilanjutkan ya, nggak bisa nikahin anak itu dengan cara pemaksaan, nggak boleh. Di agama kita itu dilarang. Jadi benar-benar harus sama-sama ridho, sama kita. Dan yang terpenting niat untuk berumah tangga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah, bukan karena harta, bukan karena warisan dan lain-lain sebagainya. Intinya kalau ingin membantu dan tanpa caranya sama dengan menipu orang lain atau memaksakan jangan. Bukan kalau ada Sama. Oh iya. Udah gini aja. Apa? Setelah ini kita bantu. Iya masalah biaya nanti coba kita bantu BPS misalnya yang penting. Dan setelah ini mungkin kita bawa usaha. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Martha dan juga Ana. Martha tadi dijodohkan oleh laki-laki sebanyak 5 kali. 5 kali pernikahan dan cerai hanya untuk mengambil uangnya saja. Dan ini ibunya sendiri yang menjodohkan Martha dengan laki-laki lain. Sementara Ana juga dijodohkan oleh sahabatnya sendiri, tapi justru sang sahabatlah yang dijodohkan oleh ayahnya. Sementara tadi kita lihat Citra sang sahabat juga terganggu, stres dan baru tahu bahwa sebenarnya perjodohan ini hanya semata-mata demi warisan semata ya. Kasian juga ya. Gimana tanggapan kamu Roy, Martha dan Ana? Martha tadi yang itu ya? Ya, yang 5 kali kawin dalam 2 tahun terakhir, cerai hanya untuk dapat harta gono-gononya gitu. Dari dua partisipan ini sebenarnya ada satu lain juga yang sangat berkaitan ya, hubungan warisan dan harta intinya. Harta warisan akhirnya dijodohkan. Martha juga kayak gitu, ibunya ngejual sampai bawa om yang kayak udah mau serem banget bentukannya. Dan Ana juga kasihan. Iya, demi harta. Demi harta. Semuanya topik hari ini sepertinya garis merahnya adalah harta. Berarti kalau kita melihat kebahagiaan itu hanya semata-mata bisa didapat dari harta, ini akibatnya kali ya, jadi menghalalkan semua cara. Pendapat kamu gimana? Ya kalau menurut Office ya buat Martha ya semoga mamanya berubah gitu ya, menjadi lebih baik lagi. Terus buat anak ya bagaimana lagi? Dia harus mempertahankan hubungannya dan juga persahabatannya. Mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Ya. Office Sofianti, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Thank you, Batin. Ovi. Sukses untuk semua proyeknya ya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima penjelasan kasih. pencerahannya malam hari ini. Terima kasih banyak. Pemirsa, segala sesuatu yang akan digunakan untuk niat jahat tidak akan mendapat kebahagiaan dan keberkahan. Karena itu semua hanya berlangsung sementara dan akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.